concernnya terhadap sepak bola wanita, apalagi di negara kita nih. Negara kita, oh my god, pusing aku. Kalau udah sepak bola Indonesia, aduh pusing serius. Florentia dan itu sering membuat AC Milan kejut-kejut itu. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa Mas Adi? Gak bikin masuk angin. Waduh. Ya, kali ini kita masih ditemani oleh Mbak Nino dari Women Footy. Halo Mbak Nino. Halo, welcome back. Dan juga ada Mas Adit. Halo. Gimana Mas Adit? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Kita masih membahas soal sepak bola wanita ya. Mungkin sekarang lebih ke federasinya kali ya Mas ya. Iya, federasi sama secara kultur atau secara bagaimana posisi sepak bola cewek di Italia dibanding sama sepak bola cowok lah ya di Italia gitu. Oke. Di sini udah ada pada pakai iPad semua. Cuman gue dong HP Xiaomi. Wih, ini bukan iPad. Samsung. Aku mah apa tuh? Pakai tab. Jadi sebagai penanya gue nggak usah buka apa-apa, langsung nanya aja. Jadi kalau sedikit membaca soal federasi sepak bola di Italia, awalnya ini misah ya Mbak ya? Sebenarnya awalnya misah kan, mereka kan berdiri tahun 68. Iya 68. Dan baru diambil alih oleh FIGC itu 2018-19. Jadi gabung ya? Jadi gabung, seri B juga sama. Oh. Tadinya berdiri sendiri, terus akhirnya gabung. Kalau dari tahun 68 itu secara apa ya? Mungkin dulu masih independen kali Mas ya? Masih bentuknya. Independen, kayak namanya FFIGC gitu. Itu kenapa nggak langsung gabung? Apakah dulu itu ada pro kontra gitu? Setahu Mbak Nino tuh kayak gimana? Jadi kayak FIGC tuh nggak terlalu concern kan awalnya sama sepak bola wanita. Iya. Dan pas timnas Italia ganti pelatih itu baru bener-bener kayak mulai serius dengan hadirnya kayak Juventus, AC Milan, terus habis itu Inter dan Fiorentina, dan mungkin bakalan banyak tim Serie A yang bakalan invest di women's football itu. Mungkin kalau dulu masih kepemilikan orang Italia pun kurang concern kayaknya Mas ya, tim-tim besar ya. Iya, ya mungkin dianggapnya gengsinya nggak sebesar kalau sepak bola laki-laki lah ya kayaknya. Kan soalnya ada kayak pandangan bukan cuma di Italia doang, mungkin di secara umum juga sepak bola itu kan olahraga yang kayak maskulin banget gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin ya perkembangannya yang nggak secepat sepak bola pria gitu jadinya kalau sepak bola wanita sih. Dan mulai banyak pengikutnya mungkin baru sekarang kali ya kalau. Nah, apa gimana tuh Mbak? Nah ya setahu saya kan sejak Piala Dunia 2019 kemarin ya. Betul. Itu kayaknya kalau di Italia sendiri tuh momentumnya naik ya. Bener banget. Terutama dia setelah mengalahkan China di 16 besar. 16 besar terus habis itu tapi tersingkir ya dari Belanda di perempat final ya di 8 besar. Betul. Ya. Sebenarnya yang paling mind blowing itu pas mengalahkan Australia. Orang nggak ada yang prediksi Italia akan mengalahkan Australia. Gimana? Kalau Australia kan ada Samker, terus kayak Emil Cilnik, dan sebenarnya paling terkenal memang Samker sih, orang kebanyakan nyebut soal timnas Australia itu. Samker. Bagus mainnya, bagus itu. Anak Chelsea gitu. Itu main di Premier League ya? Sekarang main di WSL namanya. Oh, WSL namanya. Oh, kok itu di Inggris? Di Amerika ya? Amerika. WSL ya? Iya. Kalau Australia itu kan baru-baru ini kan ngirim pemainnya ke Eropa. Sebelumnya tuh kayak federasi mereka tuh kayak nggak mau gitu loh ngirim pemain ke Eropa, kecuali paling ke Skandinavia itu mereka masih mau kan. Karena ada W League dan semacamnya di Liga Australia itu. Ya karena belum segitu dianggapnya kali ya sepak bola wanita di Eropa gitu sebelum sekarang ini. Iya. Sebenarnya mulai duluan tuh bukan si Samker sih yang memulai eksodus Australia ke Eropa itu. Justru kayak Lisa Devana pas ke Fiorentina musim lalu. Nah tadi tuh Mbak Nino sempat singgung juga soal beberapa negara Asia yang
sepak bola wanitanya bisa dibilang bagus lah ya, kayak Jepang, Cina mungkin. Ya. Itu Australia gabung Asia. Kalau Australia kan sekarang gabung AFC. Oh iya. Berarti di AFC sendiri gengsi udah lumayan dong. Sudah lumayan juga. Menarik nih Mas. Nah, Mas Adit ada pertanyaan? Nah, nggak emang soal tadi sih balik lagi ke yang kenapa sepak bola wanita tuh belum terlalu dianggap gitu. Dulu kan pernah ada baru baca juga kalau pelatih Italia sekarang itu Milena Bertolini ya kalau Iya betul. Itu dulu dia waktu masih kayak remaja umur 13 tahunan itu katanya supaya dia bisa main bola dia sampai nyamar potong rambut. Bener. Ya itu cerita itu memang bener adanya. Iya, ya itu kan berarti kan ya secara kulturnya di Italia kan memang masih begitu. Ya belum terlalu mengakui sepak bola wanita ya itu mungkin tadi alasan kenapa FIGC sendiri tuh baru mau ngurusin lah gitu bisa dibilang. Karena emang terutama sejak Piala Dunia 2019 itu jumlah pemain itu tiba-tiba jadi meningkat jumlah pemain wanita. Iya betul banget. Itu dari yang ini data dari Statista. Yes. Ini sebenarnya bukan pemain Italia, jumlah pemain sepak bola Eropa di benua Eropa itu di tahun 2017 itu ada sekitar 3.500-an, itu meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2013 dalam waktu 4 tahun aja. Itu kan berarti artinya emang popularitas mulai meningkat. Nah itu terus kalau dari sisi saya juga dari satu sisi baca juga tetap aja masih ada kesenjangan gitu ya. Bener. Dalam hal kayak gaji kalau sponsor, kesejahteraan. Iya itu emang emang masalah umum di sepak bola wanita emang seperti itu ya, masalah kesenjangan itu. Dari awal seperti itu sih, lebih kayak gaji lah, terus kesejahteraan, terus kayak secure apa enggaknya gitu. Itu sudah kayak umum banget gitu. Iya, karena dianggapnya ya industrinya juga mungkin belum gede. Jadi pemasukannya juga belum banyak ya, otomatis kayak biaya gaji segala macamnya belum nutup gitu, belum bisa untuk kayak pria gitu ya. Walaupun kalau dari gengsi atau dari tontonan itu malah lebih sekarang meningkat banget gitu ya. Iya, pasti. Terutama kan kayak di Italia siarnya masih milik Sky Sport kan untuk Liga Italia. Sky Sport juga ya sama. Berarti itu di Eropa ya, maksudnya di negara-negara yang udah berkembang aja masih kayak gitu ya. Concernnya terhadap sepak bola wanita, apalagi di negara kita nih. Negara kita, oh my god, pusing aku. Kalau udah sepak bola Indonesia, aduh pusing serius. Kita juga nggak ngikutin sih. Masih jauh mbak ya. Indonesia. Oh jadi tuh waktu Liga 1 Putri itu jadwalnya tuh kacau bener. Jadi misalnya hari ini main, besoknya main lagi. Waduh, kok bisa kayak gitu? Iya bener, Piala Dunia aja nggak kayak gitu. Kayak Liga Classmate dong jadinya. Kayak class meeting sekolahan ya. Iya. Setiap hari. Dan itu tadi sempat singgung soal kesejahteraan. Nah, kayaknya brand-brand besar pun melirik pesepak bola wanita baru belakangan ini ya. Baru belakangan ini, terutama setelah Piala Dunia Wanita itu lumayan sih. Kayak misalnya kan kalau pemain cowoknya gitu dulu mungkin udah banyak yang di endorse dari brand-brand besar seperti Adidas atau Nike gitu. Dan kayaknya kalau misalnya di sepak bola wanita nunggu event besar dulu gitu baru dilirik kali ya. Itu sayangnya begitu sih. Kayak Saragama akhirnya juga dilirik Adidas. Terus saya baru sadar juga Martina Rossucci-nya Juventus tuh baru tahu dia pindah ke Adidas. Oh. Sebelumnya kayaknya bukan Adidas sih gitu. Ya, jadi udah mulai gerak sebenarnya industrinya, walaupun masih jauh lah kalau dibandingin sama yang sepak bola pria gitu. Berarti udah sedikit ada lah ya. Ada perkembangan. Tapi tadi sempat bilang aja gajinya aja yang tertinggi masih berapa ribu euro gitu ya. Biaya transfernya Reina Linari itu 25.000 euro. Emang sih kayak terlalu kecil, cuma ya begitu adanya. Orang kayak klub itu lebih suka menunggu kontraknya habis baru diambil. Nah, sistem kontraknya kan kalau misalnya
harusnya gitu ya sebagai sepak bola profesional kan pada umumnya seharusnya ya 2 atau 3 tahun gitu. 2-3 tahun 2 bukan 3 tahun. Rata-rata kontraknya itu setahun 2 tahun. Nah ini kayak lebih pendek durasinya. makanya tadi sempat nanya ke Barino juga kayaknya pemain kayak top scorer di Serie A Feminil ini sering banget ganti klub. Itu kan berarti kalau tadi sempat singgung kontraknya cuma setahun berarti memang bener-bener pindah-pindah aja gitu ya sesuai habis kontraknya. Pindah-pindah gitu. Kayak kayak pemain timnas Spanyol Vero Boquete itu kan juga dia sering pindah-pindah klub juga. Bisa aja dia di Wikipedia itu sering dia pindah klub. Dan kabarnya kan dia dilirik sama AC Milan kan. Cuman negosiasinya masih kayak tarik ulur gitu. Mungkin agennya pun belum banyak kali Mas ya. Agen sekarang juga udah lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Kalau di Italia kan yang terkenal tuh yang saya tahu Top Player Company namanya. Yang membawahi beberapa pemain gitu. Yang membawahi beberapa pemain seperti Alia Guagni, terus Manuela Giugliano. Ternyata di situ. Kira-kira nih menurut Banino sendiri prospeknya beberapa tahun ke depan nih. Mungkin kan dari 2019 kemarin Piala Dunia tuh. Sebetulnya kan dari lirikan banyak banyak media dan juga dari brand-brand gitu harusnya udah mulai masuk gitu ya. Iya. Perkembangannya nih Mbak kira-kira apakah Piala Dunia selanjutnya bakal lebih meriah lagi? Kemungkinan juga bahkan lebih meriah karena jadi 32 tim. Dari sebelumnya 24 tim nambah lagi. Kalau 24 tim berarti ada yang itu ya maksudnya. Ada yang peringkat ketiga. Ada yang peringkat ketiga betul. Sebenarnya kan kalau ada peringkat ketiga tuh sesuatu yang paling nggak enak banget sih. Iya. Sejujurnya. Makanya 32 tuh udah paling bagus. Formulanya iya. Soalnya cuma 2 yang. Jadi cuma 2 nggak usah pusing-pusing hitung koefisiennya atau gimana gitu. Iya. Nah dari segi aturan nih Mbak, saya cukup penasaran nih kalau misalnya sepak bola wanita tuh jenis-jenis pelanggarannya apakah ditambah gitu? Sama aja. Sama aja. Sama. Kayaknya sih sama. Tidak ada bedanya. Mungkin nanti pergantian pemain katanya nambah 5 ya, bener nggak sih? Iya kalau tiap liga gitu. Pasca pandemi ini ya, kan jadi 5. Oh berarti secara aturan nggak ada perbedaan ya? Tidak ada sebenarnya. Mungkin dari manajemennya aja kali ya yang perlu Iya betul. Terutama kan profesionalismenya kan baru akan mulai musim 2022-2023. Nah itu kalau dari FIFA-nya itu apakah badannya sendiri atau masih ini Mbak dari segi Women's Football ini? Women's Football tuh memang di bawahnya FIFA sih. Masih di bawah FIFA ya? Masih di bawah FIFA. Cuman manajemennya juga beda paling. Nah kalau mau mencari-cari misalnya kita penasaran nih cuplikan pertandingan gitu kayak saya sendiri misalnya nyari cuplikan pertandingan wanita tuh kurang gitu. Iya betul, itu di YouTube juga agak-agak jarang sih ya, agak-agak susah. Ya paling lihat di sosial media klubnya itu kadang mereka juga suka ngupload. Tapi masih digabung ya Mas akun-akunnya ya? Ada yang digabung kayak AC Milan, terus kayak ya paling banter tuh AC Milan sih itu yang digabung. Iya. Dia mah semua bahasa digabung juga. Iya betul. Kalau Juventus Twitter juga ada sendiri sih mereka. Juventus terus Roma. Roma ada akunnya khusus untuk bahasa Inggris juga. Itu Roma sebenarnya memang dari segi yang sama kayak akun klub prianya gitu ya. Mereka kayaknya lebih mandiri gitu. Fiorentina juga ada ya? Fiorentina ada. Yang cewek juga Instagramnya ada. Ya mungkin kalau misalnya penggemar pengen mencari tahu gitu ya langsung ke akun-akun itunya aja ya. Sosial media klubnya masing-masing aja ada. Update pertandingan juga tuh Mbak ya. Update-nya juga mereka pasti ada itu. Berarti bisa dibilang kampanye untuk mempopulerkan sepak bola wanita itu emang datang dari klubnya sendiri ya? Iya, memang kebanyakan emang klub itu sangat berperan selain dari federasi terus sama akun-akun liga gitu kan. Media itu juga banyak gak sih mengekspos gitu? Media Italia itu kalau aku lihat jarang, tapi cuma ada media yang benar-benar dedikasinya ke sepak bola wanita banyak sih. Oh banyak juga. Iya.
oh berarti udah ada dukungan selain dari klub, ada dari media juga gitu yang udah mendukung, dan federasi juga karena udah digabung bersama FIGC nih. Kayak gitu. Kalau dari segi aksiar tuh jam tayang tuh, Mbak? Jam tayang sih beda-beda. Jadi ada yang malam, ada yang habis jam makan malam mereka mulai gitu. Maksudnya jam makan malam di sini? Ya, jam makan malam di sini. Berarti sana masih siang banget kan? Iya betul. Pantesan ada game pagi kali di sana ya? Jam 11 ada. Oh iya. Paling itu jam 11 paling pagi. Cuman jam 11 tuh kurang efektif rasanya ya. Dan dari segi supporternya pun mungkin udah mulai banyak kali ya. Maksudnya yang dari tiket stadion gitu. Kan waktu itu ada di Allianz Stadium kan, Juventus lawan Fiorentina itu. Yang itu full ya? Yang full, hampir full. Hampir full. Berarti antusiasmenya lagi udah mulai meningkat. Ya mungkin paling nggak dari big matchnya dulu. Iya, dari gitu. big matchnya dulu di stadion yang lebih besar gitu. Biasanya normalnya nggak pakai stadion yang pria ya, mungkin kayak pakai ada stadion akademi gitu. Stadion akademi atau yang Primavera gitu Iya, ya. Betul. Iya, biasanya gitu sih kalau baru kemarin tuh Allianz yang itu ya. Iya, Allianz itu. Kalau misalnya di kompetisi Eropa pun sama, Mbak? Apa udah pakai stadion? Rata-rata sama. Tapi kalau di Spanyol itu yang aku inget, kalau kayak Derby Valencia-nya football Femenino itu dia ada di stadion utama. Mainnya di Mestalla kayak gitu-gitu. Mestalla atau enggak stadion Ciudad of Valencia apa something gitu. Ya berarti kan emang mulai popularitasnya makin meningkat lah ya, bisa dibilang gitu ya. Dan kompetisi Eropa antar klub Eropa itu juga udah mulai diminatin, dan ya paling sih kalau yang saya tahu sih tim paling sukses itu Olympique Lyon, bener ya? Betul, Olympique Lyon. Kalau yang bisa sukses kayaknya mereka tuh sering menangin UCL kan? UCL betul. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu tuh rahasianya mereka tuh di mana ya? Apa karena emang pemain-pemainnya bagus atau? Kuncinya itu kayak mereka investasi gitu kan? Pokoknya kunci utama berarti ya. Investasi dulu. Terus habis itu baru bisa mengikat banyak pemain bintang gitu kan? Kalau Lyon kan kayak istilahnya terkenal suka ngambil pemain bintang gitu. Ya, Lyon itu kayak Real Madridnya kalau sepak bola cowok. Chelsea juga hampir sama. Sebentar lagi juga begitu. Dia bedanya ngambil kayak pemain-pemain tengahnya gitu. Nah ini menarik nih, Bat. Itu kan kalau tim besar kan maksudnya dia tumbuh ya dari pemain-pemain hebat yang diambil gitu lah ya. Iya betul. Ada gak, Mbak, tim sepak bola wanita yang benar-benar membangun dari akademi? Kalau akademi itu mungkin Arsenal yang sejauh ini. Arsenal yang paling bagus. Arsenal pemain akademinya bagus, cuma sejak kayak banyak pemain bintang yang diambil, itu tuh kayak ya udahlah dipinjam ke klub lain dulu gitulah. Sama kayak Juventus kan visinya mereka ngasih kesempatan pemain-pemain perempuan ini untuk berkembang. Jadi kok mereka sudah siap berkompetisi, pemain muda ini mereka dikirim ke beberapa klub. Kalau klub Italia sendiri di Liga Champions itu juga gimana, belum bisa menahan kedikdayaan Lyon gitu ya? Belum bisa. Dan cuman emang Juventus kan draw-nya juga kurang bagus juga di Champions League. Jadi sebenarnya punya peluang juga. Juventus tuh kalau nggak salah 3 musim beruntun tuh juaranya Italia kan? Iya, dan belum ada yang menghadang gitu. Iya, selama 3 musim terakhir. Tapi di di kompetisi Liga Champions pun emang juga belum bisa menembus dominasinya Lyon. Emang belum di levelnya aja gitu ya. Belum di levelnya aja. Sama ya cowok cewek. Terus ada beberapa tim yang mungkin namanya kurang populer tapi cukup lama nih. Kayaknya saya sering denger Pink Sport Bari. Terus Florentia dan itu sering membuat AC Milan kejet-kejet itu. Saya kalau nonton cuplikan-cuplikan bola perempuan gitu skornya besar-besar, Mbak ya? Iya, kalau Lyon kan memang kayak di atas 10 kayak atau 5. Iya, dan berarti kayak nggak ada lawannya gitu loh. Ya mungkin secara taktik belum terlalu beda sekali. Nah, kalau pengetahuan Mbak Nino nih tentang tim-tim yang tadi saya sebut soal Pink Sport Bari terus Florentia,
Itu Tafanyako ya. Tafanyako sama Orbika CB. Iya. Ada gak nama-nama pemain yang menarik nih dari 4 tim ini? Florentia itu ada pemainnya Juve sih. Lupa namanya. Pinjaman ya? Iya, pemain pinjaman. Bari kalau nggak salah juga ada. Saya tahu tapi lupa namanya, Mbak. Iya benar. Karena pemain muda kan, jadi saya agak lupa. Kemarin dirilis press listnya sama Juventus. Kok Tafanyako itu dia pernah juara Coppa Italia 2 kali, runner up Serie A juga 2 kali. Di bawahnya Torres dulu tuh. Sama Torres dulu bagus, Mas. Torres. Kok Orbika itu kan memang tidak ada hubungannya dengan Atlanta ya dia. Orobici, Atalanta. Ya. Oh, Bergamo ya. Bergamo ya. Bergamo. Nah, kadang-kadang nama itunya tuh beda-beda tuh ya, kayak tadi Hellas Verona apa? Dulu namanya AGSM. Iya. Itu gabung apa? Soalnya kayak sekarang Chievo ada sendiri ya. Chievo ada sendiri. Lazio kayaknya juga baru mulai lagi kan. Dulu kan mantan pemain timnas Swedia Pia Sundhage kan pernah main di situ, Lazio. Menarik tuh, Rom. Ya. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain karena tidak mengerti juga kita. Nah, makanya Florentia itu paling gampang, emang sering bikin Milan pusing. Sering kalah. Apa skornya selalu ketat. Jadi 1 kali Milan menang 2-1, 1 kali Milan kalah, dan defisitnya selalu 1 gol. Terakhir dan juga imbang 1 kali. Nih mungkin pertanyaan terakhir Mbak ya. Dari setiap kompetisi nih, dari Inggris terus Spanyol dan Italia, derby yang paling menarik Mbak? Derby paling menarik kalau menurut saya sih London. Masih Arsenal London. Chelsea ya? Betul, itu sulit untuk ditebak. Dan Arsenal emang sering kalah dari Chelsea. Karena mungkin itu tadi ya, Arsenal yang mengorbitkan pemain, Chelsea yang membeli. Chelsea membeli pemain-pemain internasional banyak sekali tuh. Yang udah jadi lah kayak sebetulnya. Jesse Fleming, Melanie Leupolz dari Bayern itu. Coba diulang Mas Adit tadi. Tapi Chelsea juga termasuk pelit ngeluarin duit, serius. Oh gitu. Iya, kayak masa kan mereka juga pernah nawar Pernilla Harder, strikernya timnas Denmark, yang terkenal di Wolfsburg itu. Ditawar 300, keburu corona. Tunggu sampai kontraknya habis mungkin ya. Oh jadi mungkin tuh jadi transfer yang paling mahal. Betul. 300.000 euro. Iya. Oh itu gaji satu pemain. Iya. Gaji paling mahal tuh kan nomor 1 ada Hegerberg, nomor 2 Samker, ketiga baru Pernilla Harder. Ya bandingin. Luar biasa. Ya buat penonton yang mungkin sama bingungnya dengan saya, langsung aja lah. Langsung tanya aja ke Twitternya Women's Footy ID atau direct message-nya Women's Footy ID di Instagram. Betul. Ya. Di ada sini. Pokoknya ini nggak kalah menarik juga loh. Maksudnya perempuan ini, ya kan, sepak bola perempuan ini ya. Iya. Karena saya sendiri pengen nyari tahu, tapi karena itu tadi Mbak Nino bilang keterbatasan aksiar, terus ya mungkin aksesnya Streamnya sulit ditemukan. Iya perlu perjuangan lah. Perlu perjuangan sampai ada grupnya juga gitu. Oh kalau di Twitter kan saya juga ada kan di grup. Jadinya tanya-tanya langsung ke DM-nya gitu. Berarti lebih banyak nanya langsung personal Mbak ya daripada langsung personal, karena kan kalau nyebar streaming ilegal tuh kan kita kena suspend kan. Oh iya. Saya juga Momen Sportif pernah. Itu pahit sekali tuh. Oh kena tegur gitu. Kena suspend gara-gara nyebar streaming ya. Oh bahaya tuh. Hati-hati itu tuh. bahaya, hati-hati. Ya. Makanya kalau mau nanya. Ya mudah-mudahan sih lebih banyak kayak di Indonesia misalnya banyak yang rela buat bayar hak siarnya kayak Mola TV atau gimana. Mola TV. Halo Mola TV. Halo. Mola TV ambil hak siar. Ambil dong. Iya. Mumpung belum ada saingan loh. Iya, mumpung nggak ada saingan. Atau video.com deh, bebas deh gitu. Video.com. Video.com. Orang sekarang juga udah
rela membayar loh demi streaming. Kayak dulu Women's World Cup kan di Beansport tuh. Iya. Orang rela membayar demi nonton Piala Dunia Wanita. Tuh kan. Mola TV harusnya bisa tuh. Ayo Mola TV. Mola TV kan siar balap aja diambil semua sama mereka. Iya. Oke deh, mungkin ada lagi Mas Adit tanya. Udah. Oke, terima kasih banyak Mbak Nino atas waktu dan ilmunya untuk kami soal Serie A Femminile dan sepak bola wanita secara umumnya di Eropa ya. Dan juga saya dapat lumayan ilmu soal podcasting. Nanti Women Footy juga mau bikin podcast ya? Kita sudah ada Women Footy ID podcast. Jadi langsung aja ada linknya di Women Footy Twitter. Oh iya, ada di situ ya? Ada, langsung aja tuh di Spotify ada Mbak ya? Di Spotify ada. Spotify, Apple Podcast ya? Di Spotify, terus sama Google Podcast, sama Apple kemarin ada gitu. Ya pokoknya udah banyak sih sebenarnya kalau mau akses informasinya. Tinggal kitanya ya. Tinggal klik aja. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Nino. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ciao.